Halo Sobat Petani, ketemu lagi dengan saya. Pernah nggak sih sudah pakai ZPT, udah ikutin dosisnya, sudah ikutin anjuran yang di label, tapi kok padi tetap saja tidak ada perubahan yang berarti? Tanamannya malah kelihatan loyo, atau malah kuning? Pasti jengkel ya rasanya. Sudah keluar uang, keluar tenaga, tapi hasilnya zong. Nah, kalau Anda mengalami hal ini, jangan buru-buru menyalahkan produk ZPT-nya dulu. Bisa jadi ZPT yang Anda pakai itu sudah benar, dosisnya sudah tepat, tapi lingkungan tumbuhnya yang belum siap menerima hormon tersebut. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 3 penyebab utama kenapa ZPT sering gagal bekerja maksimal di tanaman padi. Bukan cuma itu, saya juga akan kasih solusi praktisnya, langkah demi langkah, supaya uang dan tenaga Anda tidak terbuang sia-sia. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Penyebab pertama dan yang paling sering terjadi adalah unsur hara yang belum seimbang. Ingat baik-baik, ZPT atau zat pengatur tumbuh itu bukan makanan utama tanaman. ZPT itu ibarat saklar hormon, fungsinya merangsang, mengatur, dan memicu proses-proses tertentu dalam tubuh tanaman, seperti pembelahan sel, pemanjangan batang, atau pembentukan bunga dan buah. Tapi, untuk melakukan semua itu, tanaman butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya, unsur hara dari pupuk. Coba kita bayangkan begini, ZPT itu seperti pedal gas di mobil. Kita injak pedal gas dalam-dalam dengan harapan mobil bisa melaju kencang. Tapi, kalau ternyata bensinnya kosong atau tinggal sedikit, ya mobilnya nggak akan jalan. Sama seperti tanaman padi, kita semprot ZPT dengan harapan anakan jadi banyak, batang jadi kokoh, atau malai jadi panjang. Tapi kalau bahan bakunya tidak ada, ZPT mau bekerja pakai apa? Masalah hara ini biasanya ada 2 skenario. Pertama, kekurangan unsur hara kunci. Misalnya, kita pakai ZPT untuk memperbanyak anakan. Proses pembentukan anakan itu butuh banyak sekali energi dan bahan baku, terutama unsur kalium dan unsur mikro seperti zinc. Kalau unsur kalium dan zinc di tanah kurang, ZPT hanya akan memberi perintah kosong. Tanaman dapat sinyal untuk membentuk anakan, tapi tidak punya batu bata dan semen untuk membangunnya. Hasilnya, anakan yang muncul sedikit, atau kalaupun muncul, pertumbuhannya kerdil dan tidak produktif. Skenario kedua adalah kelebihan salah satu unsur, terutama nitrogen. Ini juga sering sekali terjadi. Petani biasanya sangat royal memberikan pupuk urea dengan harapan tanaman bisa cepat tinggi dan hijau. Memang benar, tanaman jadi hijau pekat, tapi nitrogen yang terlalu dominan membuat tanaman jadi terlalu fokus pada pertumbuhan vegetatif saja, seperti daun dan batang. Jaringan tanaman menjadi terlalu lunak dan sukulen, sehingga rentan sekali terserang penyakit. Ketika kita semprotkan ZPT, misalnya untuk pembungaan, tanaman tidak merespon karena terlanjur keenakan membangun daun. Hormon pertumbuhan alaminya sudah tidak seimbang. Jadi, bukan ZPT-nya yang salah, tapi kondisi tanaman itu sendiri yang tidak siap menerima sinyal dari ZPT. Penyebab kedua adalah kondisi air yang tidak normal. Tanaman, sama seperti kita, butuh kondisi yang nyaman untuk bisa tumbuh optimal. Bagi tanaman padi, air adalah faktor kenyamanan utama. Masalah air ini bisa 2 macam. Bisa terlalu kering atau justru tergenang berlebihan. Kalau sawah terlalu kering, apalagi sampai tanahnya retak-retak, akar tanaman akan stres berat. Akar jadi sulit menyerap air,
dan hara. Saat kita menyemprotkan ZPT, sebagian besar cairan akan menempel di daun. Agar bisa bekerja, ZPT ini harus diserap masuk ke dalam jaringan tanaman dan ditranslokasikan atau diangkut ke seluruh bagian tanaman. Nah, proses pengangkutan ini sangat bergantung pada aliran cairan di dalam tubuh tanaman, yang bahan utamanya adalah air dari akar. Kalau tanamannya dehidrasi, bagaimana ZPT bisa diangkut? Akibatnya, ZPT hanya menempel di permukaan daun, sebagian besar menguap, dan efeknya tidak akan muncul. Sebaliknya, genangan air yang berlebihan dan terus-menerus juga sama buruknya. Banyak yang berpikir, padi kan tanaman air, jadi makin banyak air makin bagus. Ini keliru. Akar padi juga butuh oksigen untuk bernapas. Kalau sawah tergenang terlalu dalam dan terlalu lama, pori-pori tanah akan tertutup air sepenuhnya. Oksigen di sekitar akar akan habis. Akibatnya, akar tidak bisa bernapas, aktivitasnya menurun drastis, dan bahkan bisa mulai membusuk. Akar yang sakit tidak akan mampu menyerap hara dan ZPT dengan baik. Jadi, meskipun kita sudah semprot ZPT dengan dosis yang pas, tapi kalau akarnya sesak napas, ya sama saja bohong. ZPT tidak akan terserap maksimal. Kuncinya, ZPT itu bekerja paling optimal saat tanaman dalam kondisi paling nyaman, tidak stres karena kekeringan maupun kebanjiran. Penyebab ketiga yang sering dilupakan petani adalah pH tanah yang tidak sesuai. pH tanah ini ibarat koki di dapur. Walaupun semua bahan masakan sudah tersedia lengkap, kalau kokinya tidak ada atau lagi sakit, bahan-bahan itu tidak akan bisa diolah menjadi makanan. Begitu pula dengan pH tanah. Walaupun pupuk sudah kita berikan, ZPT sudah kita semprotkan, tapi kalau pH tanahnya bermasalah, semua itu akan sia-sia. Tanah yang ideal untuk padi biasanya memiliki pH netral sekitar 6 hingga ke 7 kalau pH tanah terlalu asam. Di bawah 5,5 misalnya, banyak unsur hara penting seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium menjadi terkunci atau terikat oleh partikel tanah. Mereka ada di dalam tanah, tapi dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Sebaliknya, unsur seperti aluminium dan besi justru menjadi terlalu larut dan bisa meracuni tanaman. Saat kondisi seperti ini, tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan hara. Padahal kita sudah memupuk, ketika kita semprot ZPT, ya jelas tidak akan ada respon, karena bahan bakunya terkunci semua. Begitu juga kalau pH tanah terlalu basah, di atas ke 7,5 kali ini, yang terkunci adalah unsur-unsur mikro, seperti besi, mangan, seng, dan tembaga. Unsur mikro ini, meskipun kebutuhannya sedikit, perannya sangat vital sebagai aktivator enzim dan hormon. Tanpa unsur mikro, proses metabolisme tanaman akan terganggu. Ibaratnya, hormon dari ZPT sudah masuk ke dalam tanaman, tapi kunci untuk mengaktifkan hormon itu tidak tersedia. Akibatnya, ZPT tidak memberikan efek apa-apa. Jadi, pH tanah yang bermasalah itu sama saja membuat sinyal dari ZPT tidak bisa terbaca oleh tanaman. Nah, setelah mengetahui 3 penyebab utama tadi, kita seringkali melakukan kesalahan fatal karena panik. Kesalahan pertama, karena melihat efek ZPT tidak muncul, kita langsung menambah dosisnya. Pikirnya, oh, mungkin dosisnya kurang. Ini bahaya sekali. Menambah dosis ZPT secara membabi buta justru bisa menyebabkan overdosis yang membuat tanaman makin stres, kerdil, bahkan bisa mati. Kesalahan kedua adalah gonta-ganti merek ZPT. Hari ini pakai merek A tidak mempan, besok ganti merek B, lusa ganti merek C. Padahal akar masalahnya bukan pada mereknya, tapi pada kondisi lahan dan tanamannya. Ini hanya akan membuang-buang uang Anda. Kesalahan ketiga yang lebih parah adalah mencampur banyak sekali produk dalam satu tangki semprot. ZPT dicampur, pupuk daun dicampur, fungisida,
insektisida, semua jadi satu dengan harapan sekali jalan semua masalah beres. Ini tindakan yang sangat berisiko. Kita tidak tahu interaksi kimia antar bahan tersebut, bisa jadi mereka malah saling meniadakan efeknya, atau lebih buruk lagi, membentuk senyawa baru yang beracun bagi tanaman. Jadi, apa solusi praktis yang benar? Urutannya jangan sampai terbalik. Pertama, bereskan dulu masalah haranya. Lakukan pemupukan berimbang. Jangan hanya fokus pada nitrogen. Pastikan fosfor dan kalium tercukupi. Dan jangan lupakan unsur mikro. Kalau perlu, gunakan pupuk yang mengandung unsur mikro lengkap. Kedua, setelah hara mulai seimbang, pastikan kondisi air stabil. Atur irigasi dengan baik. Gunakan metode mekok-mekok atau pengairan berselang. Beri kesempatan tanah untuk bernapas agar akar tetap sehat. Jangan biarkan sawah kering kerontang atau tergenang terus-menerus. Ketiga, perbaiki pH tanah secara bertahap. Kalau tanah terlalu asam, berikan kapur dolomit atau kalsit saat olah tanah. Pemberian kapur ini akan menaikkan pH dan sekaligus membuka kunci hara yang tadinya tidak tersedia. Lakukan ini secara rutin setiap musim tanam. Nah, setelah ketiga pilar utama ini hara, air, dan pH sudah beres dan tanaman dalam kondisi prima, barulah ZPT masuk sebagai penunjang. Disinilah ZPT akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat digunakan pada tanaman yang sehat dan lingkungan yang mendukung, ZPT akan bekerja sebagai booster atau penguat yang bisa memaksimalkan potensi genetik tanaman padi Anda. Anakan jadi lebih banyak, batang lebih kokoh, malai lebih panjang, dan pengisian bulir jadi lebih maksimal. Jadi, kesimpulan kuncinya adalah jangan pernah menganggap ZPT sebagai dewa penyelamat yang bisa menyelesaikan semua masalah. ZPT itu bukan penyelamat, tapi penguat. Kalau fondasi dasarnya, yaitu nutrisi hara, ketersediaan air, dan kesehatan tanah belum beres, menyemprotkan ZPT sebanyak apapun tidak akan memberikan hasil yang maksimal, malah bisa jadi bumerang. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kita semua ya. Di video berikutnya, saya akan bahas secara khusus ciri-ciri padi yang kelebihan dosis ZPT, yang seringkali tidak disadari oleh petani dan dianggap sebagai serangan penyakit. Biar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.